Kalimantan. Ini ke Banjar nih bang. Ya, habis itu ke Banjar. Aku udah bingung. Sekalian Raul bro. Ngeband ke Bu Guru. Wih, dia Muse nyampe bro sore. Apalagi dikacak Pak. Model lagi biniku nonton. Sudah. Nah, ini yang aku salut dari Haji Satu. Karyanya insya Allah panjang. Betul. Sama ya, justisia ini juga. Udah itu aja kok. Air kan di mana-mana mati nggak kali tuh. Begitu dia ini anggota juga sih ngolok sih. Oke. Erson bener. Andika, tapi sambil nyetar air, enggak nyala airnya. Gitu ada ngolok. Pinjam korek. Pinjam waktunya untuk dikorek. Hai. Kembali lagi di Pinjam Korek. Pinjam waktunya untuk dikorek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Episode Pinjam Korek kali ini spesial episode Maulid Nabi. Besok itu belum. Iya karena dibilangnya nggak boleh libur di hari kejepit, dimundurin liburnya. Harusnya Selasa kan? Pan? Kita ada tamu yang kebetulan mengerti soal hari-hari yang Hari-hari dibuat tanggal regulasinya oleh pemerintah. paham tanggal merah. Paham ada tanggal merah. Ada hajiku satu ini, ada Ervan Sora. Yoi. Ada haji. Nah, kita muncul nih di Pinjam Korek episode kali ini. Kemana aja, Pan? Nggak kemana-mana. Oke. Di Balikpapan. Kok nggak pernah manggung lagi? Nggak pernah manggung lagi, aduh udah sibuk ngurusin anak kan ada 2 udah. Masya Allah. Sudah dua alhamdulillah. Iya. Jadi ya Ikut. ya ini aja lagi berbahagia di fase keluarga. Nice. Itu yang kerja sangat dambakan. Kok nyangkutnya ke saya ya mas? Nang saya duda sendiri. Iya. Ajar orang. Yang Ingat nggak sempat goyah juga? Lanjut. si pintar. Tuh di sini kayak gitu Pan, dar gitu. Tapi emang kalian ini dari dulu ya emang Di Bali kita. memang apa ya sudah ada hubungan emosional banget Ya, ya. memang. Dynamic duo katanya. Oh, Apa? Dynamic duo. Iya, Dynamic Duo. SM57. Oh, Mau nanya bang, Iya. Oke. Siap. apakah Dek. ada pengaruh? Kalau Dede dulu kan sempat mengharamkan musik nih, maksudnya berhenti main musik karena cari agama yang benar gitu. Nah, kalau Bang Ervan sendiri apakah berhenti main musik atau memang lagi istirahat aja nih? Apakah ada juga kaitannya sama seperti Haji Dede? Ya Tegasnya Haji. Allah. Berat malah. Iya. Ini langsung dijawab aja deh aja Lain juga. Aku pengaruh nggak tahu juga jawabannya nih. Kalau Julak nah. Sebenarnya gini, maksudnya sekarang ini memang lagi fokus yang pertama fokusnya ke punya keluarga kan. Oke. Mau istilahnya mau bermusisi juga jar orang Banjar udah kada payu lagi sih masih banyak. Bisa bener. Banyak yang lebih berpotensi lebih ini ya. Yang kedua memang Enggak lah Pan, nggak bisa gitu juga dong. Banyak dulu Dia yang bisa berpotensi memberikan langsung ada statement kalau komparasi. ada orang yang lebih Iya. kompeten. Iya, padahal Abang bisa sendiri juga jago. masih lebih. betul. Yang kedua tadi Bang Lanjut potong terus ya. Enggak, dia jago tapi rendah hati bro. Iya, jadi memang lagi tahap menikmati bersama keluarga, mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya ya seperti senam olahraga, bersepeda. Kamu nggak mainin gitar di depan anakmu pakai overdrive gitu kan? Iya. Apa kayak lead Van Halen? Wih, dulu aku nguliknya nggak Van Halen jadi ya. Dulu apa Van? Dulu apa Van? Nguliknya Dulu apa? apa sih? Dulu apa ya? Jusa Triani enggak juga ya? Ya dulu sempat suka-sukaan metalan gitu kan suka juga. Oke. Kan. Metalnya kayak Metalnya, aduh, jadi dulu. Metalnya seperti apa ya? Tahu seluruh apaan. Banyak lah, Haji tahu lah maksudnya. Aja tahu lah pintar betul kamu menjawab. kayak apa yang tahu tuh? Asing lah. Sembarangan ya. Tapi
Tar dulu, sebelum kita ngomongin perjalananmu di Sorang, kamu kenapa lebih memilih jadi pegawai bro daripada meneruskan karirmu sebenarnya? Memilih Jadi pegawai. ya kan bini anak butuh mama. Iya Yang jelas. Ya musik udah masuk keluar terus. Ya bukan berarti menjadi musisi di Balikpapan tidak. Ya. Ini ya nggak gitu juga. Cuma memang apa ya? Memang sudah mungkin terakhir semangatnya itu di umur 30 kan. Makin ada waktu ya. Iya, kedepannya kok jadi jujur aja jadi Malas. ya betul Mas Abang Erja males. Jadi stuck memang sudah mau ngapain lagi gitu loh. Oke, emang udah nge-explore semuanya sampai stuck. Terakhir itu kan ada sempat buat ini album ya. Itu album. Nah, itu seru sih katanya rekamannya di Jogja. Ya. Ceritain Pan. Ya sempat buat iseng-iseng tapi iseng-iseng serius. Iseng-iseng bagaimana? Iseng-iseng mau buat Aku tahu jalannya. rekaman di studionya Melancholy Beat. Yoi. Gimana sih? Iseng-isengnya iseng-iseng ini aja. Iseng-iseng serius. Karena lah. tuh ada temannya waktu itu temen yang punya Oke. danain gitu Najih. Nah, Teman yang danain lagi ngobrol-ngobrol gitu. Dan teman yang danain juga sebetulnya nggak suka musiknya dia tuh sukanya kahitna. oke. Begitu didengarin lagu tuh nggak masuk tapi pengen sok ditulis jadi produser. Oh, gitu ceritanya. Tapi punya duit. Kamu kenapa nggak bikin boyband aja, Pak? Bisa juga dong bikin kayak Tapi kalau gitu. kita tarik ulur, maksudnya sebelum seorang nih, maksudnya aku ngeliat Ervan sebagai musisi itu bukan dari seorang, tapi dari sebelumnya juga sempat di Mori coy. Ervan. Kenapa tadi? Aja paling pertama tahu Ervan bermusik, bandnya apa? Mori kalau aku sih. Oke. Zamanku Mori, mungkin zamanmu lain lagi. Api bro. Api ya. Yoi. Api ya. Karena kalau Erza sendiri ngeliat di Mori kan kemarin sempat tembus ke Semas mana kah bang ya? Elaine Dives bukan sih? Apa itu? Bukan kah? Mori dulu. Yang sama sama The Massive, temanan kan? Emal Wanted. Oh, Emel Wanted yang ada di SNA kan fotonya? Yang ada di SNA fotonya? Dipajang sama Daeng. Iya, dipajang sama Daeng. Itu. Gokil. Nah itu coba ceritain dong. Maksudnya kan itu sebuah achievement, maksudnya anak daerah nih, anak Balikpapan bisa tembus sampai regionnya se-Indonesia gitu. Itu gimana sih bang? Maksudnya kemarin itu berapa besar gitu. Jadi dulu itu kalau nggak salah itu band Karbitan sih. Beneran. Karbitan. Band yang waktu itu Kayak lagi bulan puasa ya. maksudnya Karbitan itu tuh kita nggak saling kenal, dikumpul-kumpulin gitu. Sama siapa sih? Bang Michael yang Mereka Papila ya bukan dong. Michael Satu kampung sama jago Michael. Papi Agus. Hah? Papi Agus. Wahyu di mana? Iya, Dulu kan sering tiga anak laki itu Papi Agus Oke, aja. oke. Hah? Papi Agus dulu sering kalau aku. Nah. Papi Agus itu siapa sih? Ada Agus Kencana, Agus Gimana, Kencana. Oh alah. Pura-pura nggak tahu. Mau anak band tahu pasti. Itu anak band ente aja deh. Iya ya? Iya. Mungkin. Kayak di agensi kan gitu kan. Oh iya. Ini bukan jebolan Johnson ya Len ya? Wah, lain. Oke. Pas seorang manggung, pas seorang pun rilis album, banyak teman-teman bukan beropini ya, maksudnya kayak terdengar ada sound Radiohead di dalam situ bang. Apakah emang dari seorangnya sendiri juga emang ada ketertarikan sama Radiohead sendiri kah atau gimana gitu? Supan apa Jadi- ditanya? Iya. Kenapa? Banyak betul Indro. Jadi Intinya memang intinya kamu dengerin Radiohead kapan? ya adalah pasti salah satunya ya memang itu influence-nya Radiohead. Tapi waktu di Sorang itu malah Sorang itu kita kan aku kan 8 lagu ya. Ya. Oke. Dan nggak yang sisanya kan nggak ada. Di Spotify ada ya? Nggak ada. Yang terakhir apa? Yang satu itu aja. Tapi sebenarnya ada album, Iya. ada 8 lagu. Nomor disebut yang satu itu aja, yang mana bang? Yang di Spotify maksudnya. Judulnya apa ya? Apa judulnya tuh ya? Hipokrisi itu. Oh, ya. Hipokrisi. Iya. Tapi yang lainnya kan nggak ada. Kan? Enggak sealbum. Satu album. Di Albumnya ada di rumah masih 800. direkord di tempat yang Masih belum
Masih Jadi di gini, PKP. dia kita namanya nggak tahu ya. Pada waktu memang sempat dalam hati tuh waktu di sana kan sempat ngobrol sama musisi-musisi Jogja gitu kan. Memang musisi-musisi Jogja ini memang Pas rekaman di Kuetika nih. ya maksudnya musisi-musisi Jogja itu zaman itu memang pola-pola pikirnya itu aneh-aneh gitu lah. Jadi memang ketika ngebuat karya itu ya bener-bener untuk klimaks sendiri gitu lah. Iya. Untuk klimaks sendiri bukan untuk berpikiran ini depan. Jadi sempat ada gitu gila Apa yang bikin karya kalau bikin pikiran, Bos? Gilang nggak sama Gilang kan gitarisnya Aji kan. Iya Cuman iya ngomong- dia narpot. Iya dia bantu Gilang bantu Record di Sorong. Oh dia banyak berkontribusi. Sekarang dia sama Street and Friends. Oh mana ya? Iya. Wah, luar biasa. Ganti nama apa lu? Mike T apa? Wih gokil, gue tahu tuh. Nah itu pas di album Hipokrisia, ada berapa album sih seorang bang? Baru satu. Wah, Yang Bahaya. kemarin itu. Bukan. udah percaya. Yang kemarin kan cuma ini aja. Single. Lah iya buat ini doang. Tapi kenapa nggak didistribusin, Pan? Friend, minum dulu. Cekat nanti. Oke. Iya cekat sih. Cekat minum Betul. dulu, ya kan. Potong. Ini kopinya kopi mana nih? Kayaknya Oh. sepertinya enak. Iklan betul. Jangan juga kalau dibikin iklan betul. Ini kopi Leyu. Makasih abang-abang Leyu nih ngasih kopi nih. Nah, jadi kalau dulu ada sendiri taunya kan kalau tadi dia jelasin ada Api, dia Bang Ervan dari main di Api Band ya. Iya, iya. Api. Nakal betul loh Bang namanya Bang. Hah? Api itu. Jadi dulu itu singkatan Nah, nama. apa itu Bang? Alek, Putra, dan Irfan. Jadi E-nya tuh jadi I. Dipaksain sama namanya ini yang punya band Maksudnya Yudis. Ervan gitu jadi Irfan enggak? Jadi pemain Banjar ada I-nya. Api, Alek, Putra itu yang main drum. Itu nggak pakai Putra. bah di drummer. Ah, Putra drummer, ya. drummermu. I-nya itu dipaksain lah. Irfan jadi I. Api itu ya? Jadi api. Api bertahan berapa lama? Sebentar aja Itu kita lah, dengerin gitu ya. itu iya nggak lama itu lah. Itu band-band kincil. Tapi masih- cukup masih menghasilkan lah ya. Hah? Cukup menghasilkan lah ya. Iya. Menang terus kan. Ya jurinya kan paman-paman sendiri tiap festival. Oh, jadi kalau Hajar Festival ini Api ya? Kalau di Balikpapan si Api Band ini Hajar Festival apa? Iya karena kita tahu juri-jurinya juga keluarga semua. Mas Yudi itu kan juri-jurinya, Mas Jack itu kan juri-jurinya. Kalau zaman dulu itu beda sama sekarang. Kalau sekarang mau viral mau Iya. eksis itu lewat sosmed kan. Iya. Kalau zaman dulu kan susah sosmed tuh. Panggung ya. Jadi pendekatan sama juri. Oke. Gitu. Kirain jadi panggung ya. Dibetulin lagi namanya. Dibetulin Lagi-lagi nepotisme dan nepotisme. Iya. Kayaknya melekat sekali ya nepotisme dalam dirian. Nah lanjut nih. Kalau ngomongin tadi nepotisme maksudnya sampai itu berarti berhubungan sama festivalan dong karena jurinya pun teman-teman Api sendiri. Enggak, semuanya seperti enggak itu. ada ya. Iya, Bercanda, ada juga bercanda. lah. Iya. Lanjut ke Mori. Mori masih main festival nggak sih sebenarnya? Enggak. Emang langsung Langsung. ke ML itu? Iya, ajang itu. Tahun berapa tuh Bang? Tahun 2007. 2007 akhirnya bisa satu ruangan satu kursi sama The Massive lah siapa-siapa lagi tuh Bang. Ya, betul. Seven apa? Seven Sipil. Siapa nama? Ya, Sprite. Minuman ya kan. Tratindang Sprite. sama komik. Nah itu maksudnya tapi angkatannya emang The Massive bla bla bla. Ya, dia masih. Itu berangkat ke Jakarta 2007. 2007. Baliknya Bang maksudnya ke sana maksudnya ke sana tuh ke Jakarta udah Jadi itu masuk prosesnya label panjang kan? itu. Nah, Makannya gimana Pan? Pan? Kenapa? Makan. Jauh loh, kamu main di kota orang, jauh-jauh. Mainan ngapain jauh-jauh amat sih? dia maksudnya ke Jakarta Gunung tuh, Sari loh dekat. ke Jakarta tuh langsung jadi artis kah Bang atau gimana kah? Ya enggak lah. Kan cuma peserta aja waktu itu Mori kan enggak cuma enggak. Jadi audisi di sini, audisi di Balikpapan dulu tuh kalau nggak salah. Oke. Audisi di Balikpapan langsung malah di Balikpapan malah nggak juara. Juara 3 apa juara apa? Oke. Yang menang siapa? Aduh lupa aku. Nggak, Ingat nggak itu, bukan? kita pengen tahu di zaman Siapa itu zaman dia? Lupa. Pokoknya di situ ada bandnya itu ada apa almarhum siapa? Andri ya. Itu ikut juga. Oh, itu. iya. Si Pasta itu ya. Iya Pasta Band. Pasta. Ya. 208. Iya, si Oh, si Swam. Ari itu dong. ya. Iya. Itu zaman-zaman itu ada itu. Suam. Nyesuam. Juara di sini malah nggak dapat juara, cuma masuk juara 3. Habis itu masuk yang 3 juara ke Banjarmasin untuk diadu Kalimantan. Sama guru-guru di Banjar. Iya. Kalimantan. Ini ke Banjar nih Bang. Ya, habis itu ke Banjar. Aku udah bingung.
Sekalian Raul bro. Ngeband ke Bu Guru. Dibilangin edisi spesial Maulid Nabi juga. Iya, ini sebenarnya Maulid Nabi. Berhaul. Dia sampai Banjar gimana bang? Martapura. Babah tapi kemarin kakaknya ke Martapura. Sejati Babah. Saya Banjar ikut apakah ada? Iya, ini lagi diadu sama perwakilan tiga besarnya Palangkaraya apa gitu kan. Oh, diadunya di Banjar. Di Banjar. Yang mana yang kuat bang? Pokoknya yang kuat yang dari Martapura. Nah, hasil dari Banjar, alhasil ke Jakarta itu berarti dari Banjar ke Jakarta. Ya dari Banjar itu cuma satu pemenang, Jamil. Mori lah. Ya. Gokil. Tadi bilang udah menang. Tahu ke Jakarta. Maksudnya prosesnya di Jakarta nggak menang. Tahun segitu ke Jakarta mahal betul ya bang? Kenapa? Tahun segitu ya. Anda juga bang. Ya mahal sih. Tapi itu full dibayarin sama Emal. Oh iya full. Buat ke Jakarta gitu. Iya full. Sampai Zaman itu dapat zaman juara di ini dapat hadiah, ada dapat duitnya juga. Nggak salah 15 juta gitu. Boleh ajak ibu gitu. Hah? Ibu, kakak, bapak diajak nggak? Enggak Oh itu dong. apa namanya sendiri. Oke. Tapi diajak. Siapa? Dia sendiri kan. Maksudnya Bahasa basi dong Pan. Iya. Gitu. Mau ikut ya? Ke Jakarta bang. Tadi Ah, nyampe ke Jakarta. Akhirnya kan banyak ketemu band-band yang ya itu yang tadi kita sebutin Ah. lah. Dan kenapa nggak maksudnya nerusin gitu bang? Di situ maksudnya lagi on track banget nih, lagi Iya. jalannya insya Allah lurus gitu. Dan Maksudnya kayaknya udah akses teman-teman lebih Jakarta. terbuka lebar gitu. Betul. Kenapa nggak dilanjutin bang? Ya sempat ngelanjutin sih, cuma ya memang bukan jalannya di situ kan sempat ada kontrak juga Sama Musika 2 tahun kontrak album kompilasi. Oke, kompilasi apa tuh? Sempat ngebawain ini ngecover lagunya Krisye. Oke. Sorry lagu Negeriku itu lagu siapa ya? Gak apa-apa. Negeriku itu apa? Negeriku India sih, aku bingung. Pokoknya kontrak satu lagu itu sama Musika, baru sama ini juga pernah 2 tahun Mori sama masuk inbox pernah bang? Virgo. Oh inbox nggak pernah. Cuma Yes. ini main di acara-acara yang cuma sekali-sekali nampil doang tuh apa kayak Antv dulu tuh apa sih? Oh sempat tapi maksudnya Inframe di Iya. TV gitu sempat. Iya Jadi sebuah pencapaian juga anak Balikpapan yang bisa ke Jakarta dan akhirnya maksudnya dedengkot nih. Iya. Kenapa dibilang muncul di TV achievement? Karena dulu nonton TV susah bro. Ya betul. Zaman kakak-kakak Ogut nih, Iya. masih banyak tuh teman-teman yang pada nonton di rumah tetangga. Ya betul, aku juga dengar sih gitu, Iya, zaman dulu. zaman dulu, Sa. Nonton Udah. TV dan Bang Ervan sudah Iya. Inframe di TV zaman dulu. Tuh. itu juga kan memang maksudnya kesananya cuma memang Aku karena nunggu memang merendah-rendahnya dulu. Bukan. Nungguin memang. bukan maksudnya kan memang ini aja keberuntungan aja sih sebenarnya kemarin Mori itu cuma keberuntungan. Kenapa aku bilang keberuntungan? Ya nggak tahu ya. Yang pertama itu kan band Karbitan. Iya. Dibentuk dengan ditarik-tarik dan yang jujur aja semua personil itu yang mainnya standar-standar aja. Nggak ada yang lebih, padahal dilihat yang lebih bagus, lebih ini banyak. Cuma yang memang aku bilang ya memang keberuntungan. Rezekinya. aja. Justru Rezekinya kadang aja. yang nggak seberapa nge-skill tapi lebih menjiwai main Iya. itu lebih gampang dapat insight bro. Oh dulu 3 kunci aja kan. Yoi. Main. 3 kunci, langsung tapi digandeng. gokso dia nyampe Langsung digandeng. Enggak. Nah kan ini Loh betul, maksudnya kalau di zamannya Bang Ervan nih, maksudnya aku ngeliat tuh kan kayak di panggung gagah. Wih, dia Muse nyampe bro sore. Apalagi dikacak paha. Oh dia lagi biniku nonton nanti. Sudah. Akhirnya tadi Mori udah panjang lebar nih Jakarta, sudah Inframe TV, balik lagi ke Balikpapan, masih ngeband bang? Mori, habis dari Mori itu apa ya? Enggak lah. Mori naga. Nah, kayaknya Pokoknya aku tuh udah nggak main band tuh 2009. istirahat. Secara total. Begitu ngelihat Erza main, wih, Wih, nih aku tungguin. bagus juga nih. Ngomongnya. Nah, aku jadi terinfluence sama Erza. Suka betul. Akhirnya tadi solo bikin album. Albumnya rilis di Cangkrama ya bang, yang nggak salah. Iya. Dengan format yang bukan band lagi, tapi full band yang benar-benar ada Orce,
nggak salah ada string sectionnya nggak sih bang ya? Enggak. Ada viola gitu maksudnya. Berlebihan betul loh Mas Ergi. Erwin ketawa tuh. Nggak setup show-nya soalnya serius. Ya ada tribunnya gitu, dibantu sama Mas Goofy juga untuk Iya. secara visual sangat-sangat menarik gitu. Mana Ervan dibantuin di apa nama rilis albumnya bang? Aku nih pura-pura tahu aja, biar kamu ngomong lah. Nama rilis albumnya Iya, nama albumnya. 019 kan? Yang Hipokritisi sama 019 beda. 019 itu nama albumnya. Oh. Kosong strip 19. Apa itu bang? Aduh sudah panjang. Panjang. Apa diceritakan? Habis dari podcast ini. Nggak apa-apa, kita habisin aja sekalian. Tujuannya memang Oh iya itulah atau sempat. Jadi begini, untuk yang di Sorang itu memang sebetulnya ya itu tadi kan aku kembali banyak ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Jogja dan memang satu frekuensi gitu. Maksudnya ketika di zaman Sorang itu memang aku udah sempat ngomong sama Gilang. Jadi memang itu kan biaya ya jujur aja meskipun dibiayain tapi sebagian kan biaya sendiri dan biayanya kan lumayan lah. Nggak murah gitu lah untuk kesana aku boyong ini teman-teman juga kesana. RJ mampu nggak? Hah? enggak. Ya pasti mampu lah. RJ ini loh, aku terinfluence sama Erza, orang itu. Dari Serius. mana? Justisia Lover. Justisia Lovers. Aku nih gitar pinjam kasihan. Ya kan, jaket aja mau nampil pinjam. Apa aku nih? Mau nggak? Jadi Ya. itu rilisnya tadi tuh bang. Itu kan maksudnya meriah banget. Itu siapa pencetusnya sebenarnya? Untuk konsep apa semua kayak gitu? Loh, di situ kan ada si ini juga, ada Paman Paman kontribusi Dias. lah. Paman kan kontribusi kan Banget. sama dibantu juga sama Mas Goofy yang semua konsep sih semua Mas Goofy sih. Oke. Dia emang konseptor ya. Dan memang sempat ngobrol sama Gilang pas waktu proses rekaman itu, ngobrol sama Gilang, tiba-tiba lagi ngumpul sama anak-anak itu, sudah selesai nih rekaman, tinggal mixing mastering, balik, langsung aku ngomong, ini kita selesai, kita cetak 800 CD, yang desain kan si Mamen, Iya. yang Dian Ultraman Min Moon. ya, yang desain apa efek rumah kaca juga ya kemarin ya. Iya mungkin. Covernya dia. Jadi aku Aku nggak tahu. Betul. Iya, iya kan dia. Iya. Mamin kan? Iya betul. Ya aku apa? Bilang ini. Habis rekaman bungkus buat pertunjukan satu, aku hilang. Nah, saya begitu. Aku vakum. Sudah tahu mereka. Hilang tuh ya. Maksudnya keluarin satu album, aku vakum. Teman-teman, ini band maksudnya seorang ini bubar sampai di sini. Bukan bubar sih maksudnya. Sudah stop gitu loh. Emang sampai sini aja plotnya. Iya, gitu. jadi di situ ada teman-teman juga, loh, kok bisa? Kenapa? Ya nggak apa-apa, aku puas sudah, gitu loh. Ada rencana diterusin lagi nggak Pak? Belum sih. Oke. Jujur aja itu CD itu pesan sempat yang terjual itu yang cuma di stage. Jadi pesannya 800. Itu baru terjual 100, masih ada 700 belum dibuka. Di rumah. Wah. Baru datang di bawah sini kan maksudnya ya masih belum didistribusiin di ini juga banyak kolaborasi kan di album itu sebetulnya sama pianis Gardika Gigi sama Ruba di Selatan ada juga. Ada kolab cuma nggak sempat kita ini Publish gitu. biarkan terpendam dengan waktu. Karena tahu kayak wine. Jadi kalau dibilang kan, seorang ada album loh kolaborasi sama Gardika Gigi sama Ruba di Selatan, gak ada yang percaya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang sempat baru satu lagu sih, satu lagu. Oke. Satu lagu. Habis itu ya ini dulu lah menikmati bersama keluarga. Ya Anji. Betul, itu paling Kenapa udah dia jadi tegur aku udah? Kenapa? Mentang-mentang ngomong dari keluarga begini. Ya kan Nah, jangan. Mas lecok. karena tahu bercengkarama dengan keluarga itu udah hangat, dapat pahala lagi. Itu. Ini. Well, di program Maulid Nabi. Tapi memang maksudnya kita pertama kali mengira tuh bang. Maksudnya apakah Ervan ini bahasanya kan umumnya bang. Kalau salah-salah kata ya minta maaf ini. Ada ijrah kah haram kah diharamkan kah? Kayak Dede dulu kan enggak aku namain musik sudah. Enggak. Akhirnya Bang Ervan gitu juga kan. Kita berpikir bisa. gimana ya? Maksudnya mau nanya itu kan juga bingung. Ya. Soalnya
pertama itu yang tergiur tuh efek-efek pada dijual coy, Iya, pada Batcat. Enggak. Aku nggak ada alat-alatnya masih lengkap. Nggak ada yang terjual. Sih. Cuma yang cepat terjual tuh malah waktu pas Karena BU. ya enggak, maksudnya yang sebelum rekaman itu ada dijual. Oh. Cuma yang sekarang masih ada, masih lengkap. Kenapa mau dinego? Saya nggak aku jual untuk jadikan kenang-kenangan. Takaman di doorstep udah diambil orang. sudah duluan takamennya. Curang. Saya ngeliat Bang Irfan akhirnya sempat maksudnya akhirnya kan rilis di Spotify, rilis fisik duluan Bang. Fisik dulu baru digital ya? Fisik dulu. Fisik dulu. Enggak digital, digital dulu fisik dulu aja ya. Nah, aku lagi tanya. Mau nggak sih Band digital? lain aku urus Bang. Mau ngurus bandmu lagi. Ini. Kalau nggak salah digital dulu deh, baru ke fisik. Oke. Tiba-tiba jualan sih harusnya. Iya, digital dulu baru fisik. Digital dulu, akhirnya fisik. Iya, fisik. Kenapa nggak sekalian aja sih maksudnya diarsipkan di digital juga semuanya? Kenapa harus cuma satu lagu tuh? Ya mau aku dong. Nah, Kamu iya akses sih. dong. Kamu akses sih. Kamu akses sih. Lawan dikit gitu loh. Dia emang dibikin begitu ya. Ya, memang sudah niatan. Karena kalau mau dengerin Senandika kan akhirnya di YouTube ada kan? Nggak ada. Dicari aja nggak ada. Kalau ada di Spotify berarti ada di YouTube. Spotify nggak ada. Cuma Jadi enggak denger Senandika di Sebenarnya aku malah nggak suka sih, sebenarnya aku juga nggak mau awal masukin Spotify. Zaman berpikiran itu kalau orang mau denger ya beli rilisan fisik. Oke. Sama zaman itu ya, paling nggak, sudahlah satu lagu. Sebenarnya aku nggak mau maksudnya. Dengan alasan Bang? Ya nggak apa-apa, nggak. Maksudnya kalau mau beli ya beli fisiknya gitu. iya sih. Lebih orang yang beli fisik itu kan lebih. Lebih menghargai Betul. karyanya itu sendiri juga Bang. Cuma ya waktu itu harus dipromoin lah satu ya sudah. Iya sih. Terus terang kalau secara muamalah, Nggak ada. muamalah kalau misalnya kita beli si rilisan fisik kan ya lebih menghargai gitu ya. Jadi Nawa itu jadi Duit. iya, jadi Aku juga ini bisa, Bang. bukannya berhenti. Sebenarnya awalnya tuh aku tuh ya maksudnya aku memang kalau untuk band di Balikpapan di Indonesia tuh kayak Melby itu kan. Iya, orang kolektif. Antara ada dan tiada kan. Iya. Keren Spice Girl. Ya, maksudnya zaman malah sebelum ada konsep ini ngeluarin album itu sudah ngomong sama Pak Aman, sudah aman. Man, aku mau buat album yang serius, yang diproduksi serius, nggak main-main, semuanya di konsep bener-bener. Tapi nanti buatin aku satu pertunjukan, habis itu aku ngilang, itu aja. Berarti udah niatan dari awal. Udah niatan sebelum ada kocok itu udah ngomong ke dia, sebenarnya dia, wah gila kamu kan, bajir nggak bisa habisin diri kayak mau, ya terserah mau mau bantu mau enggak, sudah aku dukung. Untungnya dia tuh punya pemikiran yang satu frekuensi sama gue. Oke. Ya udah aku dukung lah, gila mau bilang ya, nggak usah pikirkan dulu mau budget. Terus cetaknya berapa? 800 gue bilang. Yang bikin kamu stop itu lebih dominan mikir ke arah mana sih, Pan? Stop apa itu? Untuk bermain tuh. main. Ngeplot tadi istirahat ini seorang kalau udah rilis, udah man berhenti gitu. Nah itu apa yang lebih ke arah mana? ya, yang lebih mendominan di pikiranmu? Aku ini berhenti karena ini. Sebenarnya karena banyak hal sih. Maksudnya ini yang gimana ya setelah seorang keluar apa pas aku memutuskan membuat album? Pas mau memutuskan udah. Nah di zaman itu aku begini sempat mempunyai konsep. Aku punya materi 8. Sebenarnya kan 8 lagu itu semua jalan cerita. Oke. Jadi kalau ngedengerin di tengah misalkan ada beberapa lagu gitu kayak judulnya, misalkan didengar track di pertama judulnya Para Sutra, tiba-tiba dengar di tengah-tengah lagu judulnya Ideologi Dasar. Itu kok kamu langsung dengar ideologi dasarnya aja nggak nyambung. Ini apa sih maksudnya? Kamu harus dengerin 1 sampai 8. Itu jadi kayak cerita, jadi kayak model cerita ya. Menarik juga ya karena kita kayak buku lah kalau misalnya kita baca tengahnya doang berlanjut. Ada chapternya gitu 1, 2, 3 sampai 8. Oke. Sebenarnya itu kan di album itu kan dia satu tulisan gitu. Oke. Oh itu based on tulisan sebenarnya maksudnya Iya, tulisan tulisan semua. yang tadinya bentuknya udah bentuk satu jilid gitu entah itu buku entah itu. Baru aku potong-potong menjadi album. Iya ada tadi nama albumnya sendiri kan 019. Iya 019 apa sih Pan? Yang nggak boleh dibahas nih ceritanya. Nggak boleh. Udah stop kan sudah tutup buku juga. Oh iya oke. Soalnya kan sudah tertutup. Buku itu ditutup untuk bisa dibuka lagi Bang. Kalau Derman bilang tutup buku berarti sesuatu yang kita nggak bisa. Jadi
Nanti di belakang Jadi kita ngobrol-ngobrol di belakang ya. Tapi bisa dibuka nanti kalau di depan kamera. Kalau misalkan ntar dipinjem korek, tiba-tiba, wah seorang nih, lama betul aku udah lihat dia perform gitu ya kan. Di mana beli albumnya ya? Ke Karangjati kah? Gak ada, dijual mana? Di situ memang ada jualan tulisan fisik nggak ada ya? Ada di Rift itu tempatnya Bang Tapi aku Boy. nggak nitip. Maksudnya nggak ada titik, nggak ada pernah nitip-nitip sih. Ya, nggak mau gak didistribusikan lagi. Oh, maksudnya dijualin gitu? Oh. Udah usah. Sudah banyak uang. Bukan sudah. Kan sudah, ya. Kan sudah jadi kasus. Enggak, maksudnya itu buku enggak juga 800 keping di rumah itu dibiarkan aja gitu loh, Bang. Nggak 800. Kan 100 sudah laku 700. Banyak juga tetap. Banyak sih bener-bener. 700 loh. 700 kenapa itu loh nggak didistribusikan aja kah, Bang? Maksudnya ini kita bertanya ya. Nggak apa-apa. Kenapa nggak didistribusikan aja 700 tuh lumayan. Enggak, itu pasti nanti pasti jadi hal yang bermanfaat. Diindep dulu kayak wine. Betul. Betul kan. Tapi nggak berjamur ya dia? Enggak dong. Kalau itu nggak berjamur ya? Makanya digitalnya harus ada. Ya itu digital. Oh ya, digital. Nah itu juga rekaman itu sampai Kenapa sekarang kita pakai itu semua ya? aku nggak ada ininya juga. Nggak dapat. Apa sih dapat ininya? Masternya. Oh. Ada ya? Sama Dias ya? Ininya. Nah, tanya lagi di sana. Ada kali sama dia, saya cukup telepon ke Mama Dias ya. Tapi sama Dias kayaknya deh itu. Kok bisa sama Dias? Ya kan memang kemarin kan yang istilah ceritanya bukan ceritanya, emang beneran Dias yang pegang seorang. Oke. Manajer, Bang ya. Iya semuanya dia ya, paman. Pentas. Aku pun juga kemarin pas di Justisia. Oh iya, paman kesayangan. Paman, full time paman itu memang. Aku nggak mau jadi kita. Tapi kan sekarang lagi naik lagi semangat ya kayaknya. Coba bilang naik daun tuh sama naik daun. Iya naik daun ya. Dia lagi ini ya. Si Iya. the sperm. Sperm ke sperm. Kalau gendon bilang sperm. Sekarang. Yoi. The speaker. Umur gak jadi masalah sih ya, tapi karya muda terus. Nah, ini yang aku saluti dari Haji Salim. Betul. Karyanya insya Allah panjang. Betul. Sama Justisia ini juga. Udah itu aja aku. Kuliah ini format band lagi ya kan? Yoi. Ada pemain itu Yoi. biasa. Udah lah pokoknya kalau di Hari sini. ini Instastory duet sama siapa? Sorry, anu tuh semua, binian semua. Suka aku ini. Yang di Kalau zaman abang bang. Oh, udah ada gelap siapa cewek mau story? Bukan musik begitu. aja gitu. Karena dulu itu maksudnya kayak idaman betul memang. Oke, grupis gimana Pak? Itu dia yang aku tanya. Seorang nih. Kewet-kewet yang nyangkut gitu. Oh, nggak ada kan? Nggak ada. Yang suka ya orang-orang udah jelas aja seorang itu. Borit. Serius, nggak ada cewek-cewek yang suka seorang. Betul sih. Jadi sebelum seorang berarti. Ya kan kita bahas seorang. Tentul. Gak ada beneran, gak ada yang kayak masih kayak Despem atau Anarpo tuh masih banyak grupis, apalagi Justisia kan. Kuat semua. Kalau aku dulu berkurindak bang, jadi nggak ada grupisku. Jangan sekarang apa lagi materinya kan yang betul-betul materi-materi di zaman sekarang lah ya. Udah lah bang. Model-model Udah balik full band lagi. Kemarin kan sempat yang emang digitalan gitu yang midi-midian. Sekarang udah balik band-bandan lagi bang. Enakan main instrumen apa elektronikan gitu sih? Midi-midian. Saya yang ditanya. Iya, kalau Kenapa kamu sekarang gini anu? Iya. Kenapa kan dulu kan kayak model-model apa senja-senja gitu ya. Wah, mana senja-senja tai kucing. Nah, Kan yang main pakai gitar doang gitu. ada ya. Papa Sergio. sebenarnya Ada gitu. Papa Sergio. Loh, Iya. enggak sih senja-senja tai kucing itu mainnya gitu loh. Oh iya. Sekarang Dulu kan abang lebih juga. lebih ke ini. Kenapa? Dulu Kalau kan- seorang kan memang konsepnya itu. Senja-senja tai kucing tadi. Maksudnya sekarang pun eksis ya masih senjata kucing itu. Masih senjata kucing. Enggak, maksudnya dulu emang gitaran kan. Dan sekarang kenapa sekarang pindah ke midi ke apa sih sebutannya? Lo-fi kali ya. Lo-fi, betul. Sebetulnya orang tua nih ngomong. Iya, lo-fi gitu ya. Nah, karena ya lebih Ya versi apa musik-musik Danila lah ya. enggak dong. Oh, beda ya? jauh. Beda ya? Beda. Kalau maksudnya kalau di Justisia sendiri kenapa memilih kemarin ada nggak tahu ada beat kayak gitu karena memang ya udah pengen bikin sesuatu kayak abang juga nih. Nah, Gitu ya kan. Kemarin kan dari gitaran Terus sendiri. kalau untuk tema-temanya sendiri tuh masalah apa pengalaman pribadi atau
Gak apa-apa, bagi aja daripada Iya. kamu gagu-gagu nanya dari tadi. Ya nggak, bukan gagu-gagu ini dia memang. Jadi kita aja balikin. Jadi memang konsepnya memang sekarang pakai band gitu ya. Ada yang main bass. Ya ada begitu memang bang. Untuk kedepannya, Kedepannya nanti ya masih begitu ngeband juga. maksudnya ada buat ini berarti album yang kemarin ya? Kan Enggak. ada launching gitu. Enggak, Iya, enggak. iya, Bukan launching juga Pak Aje. Lo launching dia. Bukan. Enggak, mainan aja itu. Orang konser, mini konser. Kenapa sih ngotot apa Emang bikin? mini konser harus launching Oh itu, enggak? itu lagu-lagu yang lama ya? Iya, lagu-lagu yang lama. Apa tuh yang kemarin sempat? Senandung Arab. Terus Senandung Arab. Iya. Yudi. Asap itu. Oh, iya. Ada lagi 3 lagu baru memang kemarin. Oh iya. Sebenarnya kalian berdua ini sama. Kalau gue bilang. Iyalah. Ini dulu Anarpot kenapa? Anarpot dari genre Anarpot sama Despon beda banget loh. Ampun aku. Iya kan Betul. Anarpot tuh aku suka banget loh. Itu nggak ada yang belum Berarti kamu ada nggak yang suka seperti Despon? Anarpot. Aku nggak dengerin, bukan berarti nggak suka. Nah, Kalau- kenapa pernah denger musik lagi bang? Kenapa? Mungkin ya karena senang happy sama keluarga jadi ya gimana? Jadi Bang, namanya iklan di YouTube aja bu musik loh. ya kalau lewat ya itu ya denger cuma nggak pernah ngulik sudah. Oh kalau berarti kalau dengar udah pernah nih. Maksudnya nggak intens dengar musik lagi. Paling kalau misalkan nggak sengaja. Tapi kalau Oke. ngulik gitu loh, masa kan begini. That's hard dong. Susah itu. Bener. Gimana? Eh, Tapi kalau yang sekilas masih nonton YouTube tuh dengar ya dengar. Maksudnya mau ngulik gitu loh. Maksudnya aku mau nyari. Nggak mau ngulik lagi udah. Ngulik apa? Lagu. Balik. Pemasangan lagi banyak betul, banyak. Oke, faktor kerjaan, nggak ada waktu. Kan perbedaannya bang, dulu itu pekerjaannya sama nih. Ya. Beda. Iya paham. Udah, iya. Tapi dulu sampai kan Dulu. waktu untuk bermusik itu kayaknya bisa sebenarnya banyak gitu. Oh, iya. Jadi kerja tuh sebentar bisa ngetek-ngetek mah bosku. Tuh. Bingung juga aku. Ya seperti kamu kan? Izin kemana tiba-tiba main di BC. Oh jadi kalau kerja di Ini kan lu sekantor sama aku. PDM. PDM. Bisa ngetek-ngetek memang kerja situ berarti? Emang kalau masih anak buah bisa ngetek-ngetek. Oh sudah bos. Kalau udah jadi bos nggak bisa. Bro. Enggak. Ya sekarang Dulu ini kayak gitu. Pagi pegang laptop aja, tiba-tiba siangnya di BC. Manggung hebat tuh. tapi emang sekarang kalau Habis itu kena kick kan? tapi emang kalau ngeliat maksudnya teman-teman yang masih dengerin seorang atau tahu Ervan secara pribadi juga kalau follow Instagramnya sekarang kalau buka storynya keluhan warga bos. Wah. Main pedaan sering ngomong gitu-gitu ada nggak sih bang? Maksudnya yang Laporan pipa transmisi bocor gitu. tapi dengerin seorang orangnya. Iya, lagi baikin pipa gitu kan. Senandika. Oh ada betul serius. Baru-barusan ini. Cuma gue gak usah sebut orangnya. Ketika air kan di mana-mana mati nggak ngalir tuh. Oke. Begitu dia ini anggota juga sih ngolok sih. Oke. Erson bener. Nandika, tapi sambil nyetar air, enggak nyala airnya. Gitu ada ngolok. Paling banyak itu sudah. Jadi akhirnya Jadi bahan olok-olokan. Iya paham. Jadi bahan olok-olokan. Tapi aku suka. Iya. Itu puasnya. Itu. Ketika laguku jadi bahan olok-olokan itu puasnya. Bagus banget. Ketika laguku jadi bahan olok-olokan. Keren. Aku suka banget tuh. Di mana-mana orang nggak suka lagu jadi bahan olok-olokannya. Iya. Kalau aku suka. Ya. Ya nggak penting kan laguku kan. Olokin aja. Jadi Putaran- maksudnya lebih mau disebut sebagai musisi misterius kah atau dibiarkan lupa seperti itu aja kah atau memang nggak diteruskan sama sekali gitu mau dilupakan aja gitu ya udah biarkan aja sudah. Ya udah itu sudah dijawab sudah. Aduh mentulnya emang sama orang ini. Itu sudah dijawab. Maksudnya ya udah. Maksudnya gini loh. Maksudnya berjalan gitu aja ya. Aku belum tutup buku sudah. Ya kalau memang mau dilupakan ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang mau distribusi, Kenapa? kalau misalnya ada yang nawarin untuk distribusi, nggak mau. Nggak. Oke. Berarti dia yang memang menutup segala akses untuk Sudah menutup buku. ya sudah Ya, menutup. Tapi itu nggak maksudnya dalam tanda kutip isinya itu memang nggak ada karena apa-apa gitu loh. Maksudnya ya udah aku Yeah. memang sudah fokus keluarga, mau bekerja. Dan tidak tertutup kemungkinan kalau suatu saat akan berkarya lagi toh. Ya namanya kita ke manusia ya, ya kan kita kan nggak tahu kan. Tapi untuk sekarang sudah tutup buku, Iya. tutup buku. Ini namanya manusia bang. Terus berkarya lah, bos-bosku ini. Iya. Amin amin abang juga maksudnya kalau punya kesempatan lagi bisa terus berkarya menciptakan alat-alat air yang lebih. Mana kan bisa instrumen dari air ya? Nah itu ada kan. Baru lagi ya. Oke, itu tadi obrolan kita sama Ervan dari seorang. Thank Iya. you Ervan. Agak sulit
Agak sulit kali ini memang. Ini talk show paling sulit menurut saya memang sama Irfan. Iya. Dari zaman di radio sampai nggak di musisi radio. misterius bro. Nah itu dia sih. Kalau Erza sendiri tanya seorang itu adalah apa? Musisi misterius. Jadi beruntung nih orang-orang yang udah pernah punya kaset ini. Iya, beruntung. Di depan udah ada yang nungguin fans-fans dari seorang holik dan sobat seorang sudah bawa rilisan untuk ditandatangani lah Irfan. Aduh, yaudah kalau gitu, thank you Bang Irfan udah mau Makasih banyak Bang. nyamper Bang Erza ke pinjam korek. Pura-pura. Ini apa ini pinjam korek kok bisa namanya pinjam pinjam korek? korek, pinjam waktunya untuk dikorek. Wah, Oke. sama seperti Api Band jadi dong. Aku Irfan, si Kantang.